Dia kalau nikah, sudah nikah dia bikin kopi buat suaminya. Itu bukan wajib. Siapa bilang bikin kopi buat suami wajib itu? Yang dibilang wajib di dalam syariat itu di dalam kamar, tidak boleh ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fataha bab as-sa'adah liman arada al-husna wa ziyadah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ya Allah kullah minna muradah. Allahumma salli wa sallim wa karim bi qadri azamati zatika al-'aliyah. في كل وقت وحين عندما علمت وزنة علمت بما علمت على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين المحبوب عند المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاق من نوره جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, masyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur yang wajib dan patut bagi kita semua pada malam hari yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, amin insyaallah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, sekaligus fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, maka wajiblah kita untuk mensyukurinya. Nikmat yang kita sebagai hamba khuluqal insana dha'ifa, manusia kita umumnya ini, di dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kadangkala kita tidak menyadarinya. Maka Al-Fakir saya pribadi mengajak kalian semua untuk kita menyebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukratan wa asilah, baik pagi sore kita, baik kita membuka mata atau kita ketika memejamkan mata di dalam peristirahatan. Maka kita yakini rasa syukur, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah mengangkat harkat martabat kita dari zaman-zaman terdahulu merindukan kedudukan tersebut, tetapi kita termasuk daripada umat pilihan. Antum tuafuna bisab'ina ummatan antum akramuha ala Allah azza wa jalla. Kita ini termasuk daripada umat
yang dirindukan oleh para anbiya, bukan para umat saja. Para rasul, para anbiya terdahulu berangan-angan ingin menjadi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kenikmatan yang begitu luar biasa bersama kita pada malam hari ini, as-sihah wal afiyah, amin insyaallah. Sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, saya Al-Faqir bisa hadir, kalian semua bisa berkumpul menyemarakkan sekaligus dalam rangka iftitah li majlis Rahatul Qulub. Maka pertama-tama saya ucapkan beribu terima kasih sehingga saya masih bisa hadir atas undangan dan kecintaan kalian. Izin Allah Subhanahu wa taala saya dihadirkan pada malam hari ini. Lebih-lebih saya ucapkan rasa hormat saya kepada para sesepuh, para kiai, para asatid, lalu kepada para panitia sehingga terselenggaranya acara ini berkah persatuan kalian semuanya. Dan insya Allah dengan harapan dan doa kita semua, kampung, desa, Pelososari ini Allah berikan keberkahan semuanya, baik tetangga kita, baik yang hadir maupun yang mendengarkan dari kejauhan rumahnya. Tiada kata atau ungkapan bagi saya pribadi kecuali rasa bahagia yang sangat luar biasa kepada kalian semua. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik tercinta yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Apapun istimewa, apapun perkumpulan, maka yang lebih kita utamakan persatuan di diri kita, baik jasmania kita maupun rohania kita. Apalagi yang kita hadapi di zaman sekarang, zaman era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam fitnah, yang kalau kita bicarakan tentang bagaimana dahsyatnya zaman ini, maka tidak akan berhenti waktu pun sekalipun kecuali kita memejamkan mata. Tetapi kita tidak ada waktu untuk membahas perkembangan mereka yang di luar. Kita kokohkan persatuan kita, terutama kaum muslimin muslimat umumnya. Kampung Ploso harus kita jadikan qudwah buat kampung-kampung yang lainnya. Hanya wasilah saja iftitah di majlis ini pada malam hari ini, majlis Rahatul Qulub ini sebagai wasilah untuk mengumpulkan kita bersama karena Allah Subhanahu wa taala dan karena kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yakini bahwa perkumpulan ini bukan hanya sekedar perkumpulan saja, tetapi ini adalah keagungan, kemuliaan yang bersama kita. Dan kita harapkan bukan hanya perkumpulan pada malam hari ini aja, tetapi untuk kedepannya, pada hari yang sesungguhnya kita akan dikumpulkan kepada kekasihnya Allah, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, sudah membaca hadrah salat ala Nabi, berkumpul menyemangatkan diri kita sambil bersalawat, bertawasul. Dan alhamdulillah malam kebahagiaan kita, alhamdulillah atas izin Allah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Windan bin Abdurrahman Al-Hasmi, kepada adiknya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Hasmi, pada Habib Hamzah bin Hasan Al-Hindwan. Dan ini sangat luar biasa, para cucu Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama kita. Dan saya bangga, saya didampingi daripada Imam Hasan wal Imam Husin,
sama-sama keturunannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tercinta, di zaman yang kita hadapi sekarang ini sungguhlah luar biasa. Saya pribadi untuk berbicara di hadapan kalian semua tidaklah mudah, kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, karena kita manusia yang lemah. Akan tetapi maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan. Baik kalian yang sudah berumah tangga, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sekian tahun menjalin hubungan berumah tangga, yang sekian anak Allah anugerahkan, yang sekecil dan seberapa daripada pekerjaan penghasilan, maka marilah kita bersama-sama bersyukur sekali lagi. Kemudian kita tingkatkan bagaimana hubungan kita di dalam rumah tangga. Apapun majelis, apapun perkumpulan di dalam membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi untuk keluarga kita pupuk kalian sebagai pemimpin daripada rumah tangga, maka perbaiki hari menjadi yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Baik ibu-ibu juga di dalam pengabdiannya melayani suaminya, mengurus anaknya, untuk menjadi yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Karena wallahil azim, berbicara di zaman sekarang ini, saya pribadi yang berbicara, maka saya mengatakan sulit bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjadi orang yang baik, karena kebaikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya. Semoga perkumpulan di malam hari ini kita semua terpilih daripada hamba-hamba yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Berbagai macam fitnah yang kita hadapi sekarang mungkin kalian sudah tahu, tanpa perlu kita berbicara panjang dan lebar. Fitnah sekarang ini berada di samping rumah kita, berada di jendela kita, berada di mana-mana. Artinya kembali kepada kita sendiri secara individual kalian masing-masing. Untuk kita mulai detik malam ini bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan berpijak kepada jalannya. Karena berbicara tentang agama yang bersama kita pada malam hari ini, agama yang mulia, tetapi bagaimana agama tersebut menjadi yang mulia kepada mereka yang menjalaninya. Tidak cukup predikat kita sebagai seorang muslim atau seorang muslimah, tetapi kita meninggalkan kewajiban kita terhadap agama kita. Maka kita perbaiki hubungan di dalam rumah tangga, persaudaraan, persatuan kalian. Lihat di luar, mereka kaum kufar, baik Yahudi dan Nasara, mereka setiap waktu menyusun kekuatan untuk menghancurkan umat muslim. Tetapi kalau kita berbicara mereka yang berkuasa, para ruasa, para pemimpin mereka, silakan. Kita tidak perlu panjang dan lebar membahas pemimpin sekarang tidak adil, umara sekarang tidak adil, masyarakat yang jadi korban semua. Kita tidak perlu berbicara seperti itu. Yang kita perlu pupuk, kita tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberanian kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita bersatu sebagai kaum muslimin muslimat untuk kita memperkuat ukhuwah hubungan kita, tidak mudah mereka memecah belahkan seperti apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Para pemimpin, para kiai sekarang sudah banyak berhasil diadu domba. Lihat mereka 24 jam aktif di dalam pemikirannya. Adapun kita berleha-leha tanpa
tanpa kita sadari bagaimana masa depan anak cucu kita nantinya. Sekarang era yang kita hadapi wabah yang tidak kunjung tua, yang tidak ada selesai atau ada titiknya. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengatakan wabah virus yang sekarang ini mendesas-desuk baik dari media sekalipun maupun peraturan mereka yang di luar sana hanya bualan belaka? Tidak boleh kita berkata seperti itu. Tetap kita sebagai masyarakat negara yang berpemerintah, artinya berhukum, negara yang mempunyai hukum, kita harus mengikuti. Tidak boleh kita mengatakan penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus pasrah. Tidak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal seperti itu. Lalu kita ikuti peraturannya. Bagaimana? Tetap kita hadirkan niat kita selagi tidak keluar di dalam rel agama. Loh, sekarang ini zaman sudah edan. Manusia sekarang kemana-mana pakai masker, sedikit-sedikit diperiksa. Lah inilah zaman yang sudah digambarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin porak-poranda kehidupan yang kita hadapi di akhir zaman, semakin benar kebenaran Islam telah jauh membahasnya. Oh, kalau ada perkumpulan yang nanti berbentrokan kepada perkumpulan yang lain, sudah ada. Perpecahan di antara akidah sudah banyak. Lalu cerai-berai daripada para pemimpin hanya sekedar pendapat saja, mereka memutuskan hubungan, sudah dibahas. Tinggal bagaimana kita. Maka jauh kita tidak usah melihat semut di ujung pulau. Saya selalu bicara seperti itu. Kita menilai-nilai yang di ujung pulau sana, yang di seberang sana, gajah di depan mata. Kekurangan kita terhadap Allah masih perlu kita benahi. Tanggung jawab kita, baik mereka yang sudah berumah tangga, belum kita benahi, kita perbaiki. Kita jaga diri, zahir wal batin. Itu syariat membahasnya. Oh, sekarang ini musim virus, musim wabah, dikit-dikit kena COVID. Yang lucunya kalau orang kecelakaan mati di jalan kena COVID, keluarganya tidak terima. Loh, iki mati pak, jelas ditabrak mobil mati kok kena COVID. Iya, sebelum kecelakaan sudah ada virus masuk. Mau ngomong apa? Mereka yang punya peraturan. Maka dengan hal ini kita jaga. Pakai masker keluar, tidak apa-apa. Niatkan. Nutup mulut itu hukumnya sunnah. Sekarang kan era baru, era modern. Nggak pakai tangan, sudah ada maskernya. Pakai. Jauh dari debu, dapat pahala kita. Oh, ada baru. Kalau keluar masuk cuci tangan. Siapa bilang? Jauh Nabi kita Muhammad SAW membahasnya. Orang as-salafun as-salihun kalau keluar rumah satu langkah saja masuk rumah cuci tangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi rajin-rajin cuci tangan, tidak apa-apa. Kita ngomong-ngomong, wah ini kita dibikin gila. Memang zaman edan. Nabi kita Muhammad SAW jauh membahas. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Biarkan orang kafir dengan merajalela, dia punya cara dan misinya. Adapun kita bagaimana sebagai umatnya baginda Muhammad SAW, seorang muslim, untuk menaik tangga, mengangkatkan derajat kita di sisi Allah menjadi seorang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, mendudukan derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, mereka yang menimba ilmu agama, beberapa derajat tinggi. Kedudukan orang yang selalu menggunakan akal dan ilmu, lalu menyambungkan kepada keyakinannya akan Tuhan dan Rasulnya,
maka kedudukan hamba tersebut akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga di malam hari ini Allah jadikan malam ijabah semuanya, baik kampung desa pelosok ini, baik yang hadir, yang tidak hadir, yang di dalam rumah, yang di luar rumah. Allah beri keberkahan, Allah berikan umur yang panjang di dalam keberkahan tersebut. Baik kita yang hadir, sanak pemilik saudara kita yang sakit, Allah beri kesembuhan, Allah jauhkan kita dari segala fitnah. Yang belum menikah, Allah berikan jodohnya cepat. Saya tidak meneruskan yang sudah menikah. Jadi kita berdoa bersama-sama dalam perkumpulan. Kita tingkatkan ukhuwah kita, kita bentengi diri kita. Tetap saya mewanti diri saya kepada kalian sebagai saudara dan saudari saya, sejalan dan seagama, dan insya Allah seakidah. Tetap tingkatkan kewaspadaan diri kita menghadapi zaman yang berbagai macam. Anak-anaknya, ibu-ibu, bapak-bapak dijaga. Jangan beranak-beranak saja, nanti tanggung jawabnya gimana? Tidak mudah. Baik yang belum menikah, yang orang tuanya masih ada, tingkatkan pengabdian kalian terhadap orang tua. Saya di sini bukan untuk berceramah atau berkhutbah. Saya tidak mau tergolong orang-orang berceramah, hanya sekedar berceramah saja. Tidak. Saya di sini pertama dengan niat dan etikat saya menyambung silaturahim kepada kalian semua. Lalu dengan izin ini saya berbicara, mengajak kepada diri saya, kalian semua sebagai saudara-saudariku. Karena Bu, Pak, di luar banyak penceramah. Jadi kalau mau ceramah, undang saya salah alamat. Nah inilah zaman. Pinter ngomong sedikit, jadi ustaz sudah. Kumpul-kumpul punya umat, jadi ustaz sudah. Akhir zaman. Kasratul khutbah wa qalilul fuqaha. Banyak sing pinter ngomong, tapi di dalam pemahaman ilmu agamanya sedikit minus. Ini akhir zaman. Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan jauh sebelumnya. Tanda-tandanya kehancuran dunia, mereka semuanya berkiblat, artinya tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ini kok di dalam usaha ini minggu-minggu kemarin lancar. Ini saya curiga sudah 1 minggu lebih, kok ada yang aneh. Pergi ke orang pintar. Repot di zaman yang kita ada. Oh, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, banyak orang pintar sekarang. Makanya kalau berbicara tentang kepintaran, kecerdasan, kalian atau kita yang Allah amanahkan ilmu agama, oh menimba ilmu agama di pesantren 10 tahun jadi ustaz, ya tidak mungkin 10 tahun di pesantren jadi polisi. Itu masih predikatnya sebagai santri atau ustaz, tapi formalitas sebagai titel. Adapun umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka berhak menduduki semuanya di dalam syiar dan dakwah, setiap aspek di dalam kehidupan. Oh, saya punya harta, sedekah sedikit, membantu kaum fuqara wal masakin, tetangga. Dakwah, syiar. Oh, saya ada tenaga, ada orang kampung tetangga sebelah bawa barang, tidak kuat, bantu, sedekah. Maka terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beberapa gerombolan sahabat, zahaba ahli duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu loh orang-orang kaya itu. Dia sholat, kami sholat. Dia puasa, kami puasa. Tapi dia banyak sedekah, kita tidak bisa sedekah, makan saja Senin Kemis ya Rasulullah. Ini permasalahannya bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara
antara rumah yang berdinding beton maupun berdinding kayu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, inna likulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa turidul adha ani tarik sadaqah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu membaca subhanallah itu sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak, makanya kalau tidak ada waktu duduk-duduk di depan pintu, jangan rugi habis amalnya nanti. Lebih-lebih lagi, kedudukan perempuan sebenarnya tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan laki-laki. Nah, inilah Islam. Lahirnya Islam mengangkat harkat martabatnya wanita. Banyak perempuan ini kalau di dalam aset kehidupan yang sesungguhnya itu akhirat, untuk mengumpulkan pahala jauh dibanding kita bapak-bapak. Ibu-ibu perempuan ini lebih banyak. Kenapa saya bilang lebih banyak? Karena syariat membahasnya. Dia kalau nikah, sudah nikah dia bikin kopi buat suaminya. Itu bukan wajib. Siapa bilang bikin kopi buat suami wajib itu? Yang dibilang wajib di dalam syariat itu di dalam kamar, nggak boleh ditolak. Tetapi rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad SAW begitu dilahirkan di muka bumi ini Allah, semua umatnya mendapatkan kasih sayang, rahmat, afif, lembut. Membikinkan kopi buat suami, melayani suami, mencuci pakaian, itu semuanya pahala. Menyusui anak dan pahala. Beda hanya laki-laki, semuanya berhubungan dengan kewajiban. Maka ibu-ibu yang pahalanya begitu banyaknya, jangan sampai hilang karena beberapa kalimat yang keluar daripada lisan kita. Jangan banyak ngeluh. Oh, suami saya ini bib, repot bib, gak kerja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menulis di waragahnya, di takdir fil mahfuz bahwa ini suaminya. Cuman permasalahan suami di dunia, apakah suami di akhirat? Loh bib, ada dunia ada akhirat? Ada. Suami di dunia, anak di dunia, istri di dunia, belum tentu di akhirat kalau tidak ada ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita melayani suami, ibu-ibu, niat, ya Allah, saya mau mengumpulkan pahala, dapat pahala. Tidak ada kerjaan, baca tasbih, baca tahmid, baca subhanallah, maka kembali kepada permasalahan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna likulli tasbihatin sadaqah, kamu baca subhanallah sedekah. Tidak kalah tanding sama orang-orang kaya yang potong kambing, potong sapi. Wa kulli tahmidatin sadaqah, kalian mengucapkan alhamdulillah saya nggak dapat duit hari ini. Sedekah itu. Pasaran sepi sekarang ini. Nah, ini manusia kok pasaran sepi? Tahu saya pasaran itu ramai. Dia bilang sepi, maksudnya keuntungannya tidak ada. Mengucapkan alhamdulillah sedekah. Inna likulli takbiratin sedekah. Takbir kalian baca Allahu Akbar, sedekah. Tahlilatin sedekah. Membaca la ilaha illallah sedekah. Banyak tuh sedekah itu. Jadi kalau kita mau mengumpulkan pahala di zaman ini, sungguhlah banyak. Makanya kalau berbicara zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya jauh. Orang-orang terdahulu selalu berdoa, minta jangan sampai hidup di zaman yang kita hadapi. Kenapa? Fitnahnya yang sangat luar biasa. Orang yang punya ilmu saja yang Allah amanahkan, oh dia bisa baca kitab, bolak-balik dia bisa baca kitab, paham Quran. Tetapi lihat keadaan yang membuat dia hina, dia tidak berpegang kepada agamanya, dia lepas karena kecintaannya kepada kedudukan dan harta. Apalagi kita yang bodoh. Ini zaman sulit. Jadi kalau berbicara tentang keadaan untuk menjadi orang baik di zaman ini, sungguhlah luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini jadi orang yang baik. Itu sudah luar biasa. Baik hatinya, baik pekerjaannya, baik tutur dan sapanya. Kembali kepada para sahabat yang mengeluh
kepada Rasulullah, bagaimana kita di dalam amaliyah tidak kalah tandingnya kepada orang-orang yang kaya. Maka Rasulullah menjelaskan, kamu mengucapkan subhanallah sedekah, mengucapkan alhamdulillah sedekah, mengucapkan Allahu Akbar sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah, wa tumitun ada anil tarik sedekah. Sedekah. Jalan kalau ada yang menghambat, nanti kalau motor lewat yang kena batu, bisa jungkir balik, pinggirkan batunya. Wallahil azim, lebih besar daripada kalian menyumbang membangun masjid sekalipun. Jalan yang rusak kalian perbaiki, itu sedekahnya nyawa jauh luar biasa. Jadi kalau di dalam amaliyah perbuatan baik untuk mengumpulkan pahala, tidak ada hentinya buat umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada bahasa berikutnya, ketika Rasulullah mengatakan kamu membaca subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, membenahi jalan sedekah, wa fi hadikum sedekah, kamu melampiaskan syahwat dan nafsu kepada para istrimu sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat syahwat karena lahu ajal, apakah ada di dalam amal ibadah yang berbau hasrat, berbau nafsu yang mendatangkan sedekah? Ada. Idza wada'ta fil halal kana lahu ajr, wa idza wada'ta fil haram kana lahu wizr. Kalau kau melampiaskan kepada barang yang diharamkan Allah, maka dosa dan laknat selalu menyertainya. Tetapi kalau kau melampiaskan kepada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap butiran dan setiap tetesan daripada hubungan tersebut, rahmat malaikat menyertaimu dengan pahala. Sungguh luar biasa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini kita perbaiki, kita benahi. Kalau istrinya keras, bagaimana suaminya lembut? Kalau suaminya nganggur, bagaimana istrinya menerima daripada kekurangan suaminya? Berapa banyak seorang istri tinggi di sisi Allah kedudukannya berkat kekurangannya suami. Maka sebaliknya, berapa banyak kedudukan para suami di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan istrinya. Jadi satu sama lain harus menimbang, harus menerima, harus banyak bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, nikmat yang sangat luar biasanya sehingga tak terasa padahal saya bicara. Saya mengatakan sama Habib Hamdan, mungkin saya berbicara 5 menit, tetapi lihat wajah-wajah yang sangat luar biasa, semangatnya, Masya Allah. Uzkuru salatu ala nabi. Rasa hati tetap ingin bersenggama dalam bahasa, dalam tutur kata untuk mempererat hubungan. Bahkan saya yang berbicara ini memohon kepada kalian doa. Kita sebagai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk selalu dan senantiasa saling mendoakan. Jangan sampai kita kosong, keluar rumah berdoa, berkumpulan di majelis kita sama-sama berdoa, memohon perlindungan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala fitnah, apalagi fitnah yang tak kunjung jua, COVID ini. Maka tetap saya mewanti kepada diri saya, kepada kalian semua, jaga diri, jaga hati. Tetap keluar pakai masker, keluar masuk cuci tangan, lebih afdol wudhu. Kita ikuti sudah peraturan, selagi tidak nyeleneh, selagi tidak keluar daripada rel. Seperti saya bahas sebelumnya, mencuci tangan itu melebur dosa kecil 10 tahun. Tapi kalau banyak cuci tangannya itu overdosis memang. Jadi hal-hal yang wajar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia berjalan bersama para sahabatnya dipisah oleh pohon, terpisah karena adanya pohon, mereka cepat-cepat bersalaman. Bisa terjadi sesuatu yang luar daripada akal kita, bisa terjadi luar daripada pandangan kita. Sungguh luar biasa agama Islam, agama yang mulia, yang sudah
membahas detail dari awal zaman sampai akhir zaman. Nabi kita Muhammad SAW tidak memejamkan matanya kecuali telah mengajarkan kepada umatnya lengkap sempurna. Rasulullah menggambarkan nanti akhir zaman antadilal amma tarabat hawa antar al-hufat al-urat murata li Aisyah yatatawaluna fil dunya. Banyak sekarang rumah di antara gang-gang 3 tingkat, 4 tingkat, mereka yang membuka aurat, mereka yang Allah sudah azab daripada syahwatnya, daripada hasratnya. Sekarang orang tidak ada yang jelek, ibu-ibu, bapak-bapak. Orang Cina-Cina saja matanya sudah melotot sekarang ya sudah. Ini akhir zaman. Tetapi saya tidak jauh membahas ke situ. Saya mengajak diri saya pribadi, kalian sebagai saudara-saudariku, untuk selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu dimanapun kita berada, dengan sebenar-benarnya takwa, mengikuti apa yang telah diperintahnya, dan kita berusaha menjauhi apa yang telah dilarangnya. Wa'adli sayyi'atal hasan, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menutup perbuatan buruk kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, untuk kita tingkatkan pergaulan kita kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW, kalau kamu, kata Rasulullah, mau lihat orang itu baik, syuh ma baina jambih, lihat antara kanan kirinya. Tetap kita harus waspada dimanapun kita berada, untuk kita berkumpul, untuk kita berbicara, untuk kita bergaul. Agama jauh telah membahasnya. Maka tidak henti-henti di dalam kebahagiaan saya berbicara di hadapan kalian semua. Tetapi insya Allah di waktu berikutnya Allah menjodohkan kita, bukan di dunia saja, insya Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum saya tutup pembicaraan ini, maka untuk lantunan kalimat atau kalimatin atau talata kalimat, untuk kita bersama-sama memperbaharui iman dan keyakinan kita kepada Allah dengan membaca La ilaha illallah. Nanti saya menuntut dengan 3 kalimat La ilaha illallah, dan kita yakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ba'athu insyaallah taala wa nahnu minal aminin amin wal 'afu minkum. Untuk ikhtitam saya memohon kepada Al-Habib Hamzah bin Hasan Al-Kedwan untuk menyempatkan yang kita harapkan barokah dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. 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 Amin ya Allah, isma' dan bi khasyatika. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul hadir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.
اللهم صل على